Hai, balik lagi di Juice Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Talk to Me. Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang melakukan ritual kerasukan arwah. Namun, ada hal yang tidak terduga dalam ritual tersebut. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum melanjutkan, aku mau ngingetin ke kalian kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar aku semangat lagi bikin konten selanjutnya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah pesta di mana seorang pria bernama Cole yang berjalan ke sebuah rumah untuk mencari saudaranya yang bernama Daiket. Akhirnya, Cole menemukannya terkunci di sebuah ruangan. Dia merusak pintu dan menarik Daiket keluar. Daiket hanya menggunakan celana dalam dan berbicara sendirian. Cole kemudian berteriak kepada semua orang yang sedang merekam adegan itu dengan ponsel mereka. Dan Cole menyuruh mereka berhenti. Akhirnya Daiket menusuk saudaranya sendiri yaitu Cole. Setelah melakukan hal itu, Daiket yang nampak seperti orang kerasukan lalu pergi keluar dan melakukan hal yang gila. Di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Mia yang sedang menghadapi hari-hari yang sulit. Karena ia terus mengingat ibunya yang telah tiada. Diketahui ibu Mia ini telah tiada akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Yeah, I think so. Dan kini Mia hanya tinggal bersama ayahnya. Mia jarang berkomunikasi dengan ayahnya setelah kejadian itu. Okay, no. Suatu malam, Mia menjemput Riley yang habis nongkrong dengan teman-temannya. Riley. Dan dalam perjalanan pulang, mereka menemukan seekor kanguru yang terluka di jalan. Kanguru itu terlihat menderita, tetapi Mia tidak berani melakukan apapun. Mereka hanya bisa menghiraukan peristiwa itu dan melanjutkan perjalanannya. Mia, no, we can't leave it like this. Oh, Riley. Sesampainya di rumah Jade, Riley mengungkapkan kekesalannya terhadap Jade karena rupanya Jade lupa menjemput Riley karena Jade keasikan bermain handphone. Ternyata Jade sedang seru membahas tren baru di perkumpulan mereka, yaitu tren kerasukan yang lagi viral. Jade kemudian meyakinkan Mia untuk bergabung di dalam perkumpulan itu, dan Mia pun menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Picking me up. I don't know. It's 1,000% true. He hasn't even. Sesampainya di tempat perkumpulan itu, rupanya Mia kesulitan untuk berbaur, dan dia juga sering tidak dianggap oleh anak-anak yang lain. Hal ini terjadi karena ternyata perkumpulan ini rupanya adalah perkumpulan rahasia mereka. Hi, ex-boyfriend. Hingga akhirnya, Daniel yang adalah pacar dari Jade muncul dan menyapa mereka berdua. Dan ternyata Daniel bukan hanya sekedar pacar dari Jade, karena Daniel juga adalah mantan pacar dari Mia. Joss, I said no. Setelah mereka berbincang-bincang, acara utama pun dimulai. Clear. What happens after 90 seconds? Rupanya, Mia mau menjadi partisipan untuk mencoba sensasi kerasukan. Mia melakukan hal ini agar teman-teman yang lain mau menerimanya di perkumpulan ini. Dan di mana ternyata mereka akan bermain-main dengan sebuah tangan yang katanya bisa membuat seseorang yang bersalaman dengan tangan itu menjadi kesurupan. Blow it out to close it. Tapi mereka hanya bisa merasakan kesurupan dalam waktu sekitar 90 detik saja. Dan seseorang harus meniup lilin agar arwah tersebut pergi.
Jika mereka terlalu lama kerasukan, maka arwah-arwah itu akan menetap ke tubuh mereka dan tidak bisa hilang. Mia dan dipersilahkan untuk memegang tangan itu, dan ternyata sosok arwah langsung muncul di hadapannya. Mia pun melanjutkan ritual itu dan berkata, "I let you in." Talk to me. There you are. Ketika dirasuki, rupanya mata dan suara Mia ikut berubah. Arwah yang merasuki Mia kali ini memperingati mereka untuk lari. Karena para arwah di sini ternyata sangat mengincar roh milik Riley. Mungkin karena Riley adalah anak yang paling kecil. Maka dari itu, banyak arwah yang tertarik kepadanya. Setelah merasakan sensasi kerasukan, rupanya anak-anak ini begitu senang dan bangga. Hingga pada akhirnya, mereka merasa pertemuan ini seperti harus dilanjutkan lagi. You want a turn, eh? So this place is trash. He's pissed. My house then. Akhirnya, sekelompok remaja ini memutuskan untuk berkumpul lagi di rumah Jade. Karena rupanya, orang tua Jade akan segera pergi untuk bekerja sepanjang malam. It's a medium, Joss, not a size. Mereka pun berkumpul. Dan kali ini, rupanya Daniel yang ingin mencoba sensasi kerasukan tersebut. Dan pada akhirnya, ritual pun dimulai. Daniel mulai menyentuh tangan itu. Ternyata, kali ini Daniel malah kerasukan arwah mesum. Make him soft. Dan tiba-tiba saja, Daniel kegatalan sendiri. Hingga anjing milik Jade pun diikat oleh Daniel. Karena dirasa sudah keterlaluan, mereka pun akhirnya menghentikan ritual Daniel. Daniel yang emosi langsung meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh Jade yang mencoba membujuknya. That was pretty heavy, eh? Just get your thought dog out. Tapi meskipun begitu, acara sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka pun satu persatu mencoba tangan tersebut dan bergantian merasakan sensasi kerasukan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam semakin larut dan acara semakin panas. Hingga akhirnya Riley yang penasaran rupanya juga ingin mencoba sensasi kerasukan seperti yang lain. Dan tentu saja Jade melarang hal itu karena Riley masih bocil. Tapi tiba-tiba Mia yang kasihan kepada Riley mencoba membujuk Jade dan mengatakan kalau Riley mungkin boleh saja mencobanya sekitar 60 detik saja. Jade yang emosi karena tidak ada yang mau mendengarkannya, lalu dia segera pergi meninggalkan tempat itu. Obviously not. Riley, 60 seconds, please. what about 50? Okay, 50. Dan Riley yang sudah merasa diperbolehkan mencoba sensasi ini, akhirnya mencoba ritual ini. I'll let you in. I'm so sorry. I shouldn't hate you. Touch me. Tiba-tiba, berbeda dengan arwah yang lain, rupanya Mia ternyata familiar dengan arwah yang satu ini. Ternyata, ini adalah arwah dari ibunya Mia yang telah tiada. Mia yang merasa sangat rindu dengan ibunya begitu terharu melihat hal ini. Tidak terasa, waktu pun semakin menipis, hingga lilin harus segera dimatikan. Namun sayangnya, Please don't close it off. Let's say it's my mum, please. Mia yang masih rindu dengan ibunya melarang anak yang lain mematikan lilin karena ia masih ingin berbincang dengan ibunya yang telah lama pergi. Hingga tiba-tiba Riley tiba-tiba berontak dan mulai bertingkah gila. Para anak yang lain
mencoba sekuat tenaga menghentikan Riley. Namun usaha itu tidak berhasil. Sedangkan Mia yang shock malah berjalan dengan tatapan kosong dan sekembalinya dia dari kamar mandi, nampak sudah ada banyak petugas kepolisian yang datang. Namun sesampainya di rumah, Can we talk about this? I wish you'd just be honest with me. bukannya kapok, Mia malah mencoba lagi ritual kerasukan ini sendirian agar dia bisa bertemu dengan ibunya sendiri. Mia pun mencoba menjenguk Riley di rumah sakit. Wait, Jade. Jade dan ibunya yang melihat Mia tentu saja segera mengusir Mia dan menyalahkan dia atas semua kejadian ini. Padahal mereka semua telah menganggap Mia sebagai keluarganya sendiri. Tapi apa yang diperbuat Mia terhadap Riley rupanya sudah sangat keterlaluan. No, Jade, I'm so sorry. Hingga dengan perasaan yang bersalah, akhirnya Mia pun pergi. Kemudian didatangi oleh Daniel mantannya dulu. Daniel rupanya menawarkan untuk menemani Mia beberapa waktu untuk menghiburnya. Where do they think you are? I know something's up. Weird. Ketika malam tiba, mereka berdua pun tidur bersama, namun dengan berlawanan arah karena merasa tidak enak dengan Jade. Tapi sialnya, ketika malam semakin larut, Mia malah melihat sosok arwah wanita tua yang terus mengganggu mereka. Mia bahkan melihat sosok tersebut menyukai Daniel dan mulai menjilati kakinya. Mia pun mencoba untuk membangunkan Daniel yang sudah terlelap. Namun tiba-tiba ketika Daniel bangun, ternyata yang menjilati kakinya adalah Mia yang tengah kerasukan. Akibat kejadian itu, Daniel semakin ilfil terhadap Mia dan ia menjaga jarak dengan Mia. Mia kini semakin tertekan. Bukannya kapok, Mia malah mencoba lagi ritual kerasukan ini sendirian agar dia bisa bertemu dengan ibunya sendiri. Talk to me. Did you kill yourself? I'd never want to leave you. Dan tanpa Mia sadari, ketika ia keseringan melakukan ritual ini, Mia sekarang menjadi sangat sensitif kepada makhluk gaib dan sekarang dia sering sekali melihat berbagai sosok arwah yang menyerupai ibunya sendiri. How is he? Man said that if you die while they're in you, they'll have you forever. Keesokan harinya, Mia kini mulai mencoba untuk berbincang dengan teman-temannya yang lain dan membujuk mereka untuk melakukan ritual itu sekali lagi kepada Riley. We gotta talk about that. You were using it. Who are you? We need your help. Oh man, oh man. Mia beranggapan Riley tidak kunjung sadar. People he let in messed up his head. Just Jade, you should. Mungkin karena arwah Riley terjebak dan kemarin mereka lupa untuk meniup lilin. Namun di sini rupanya teman-teman mereka sudah tidak mau ikut campur lagi dan menyerahkan semua ini kepada Mia. Give it back after, okay? Akhirnya Mia pergi dengan Jade ke rumah sakit untuk mencoba mendapatkan kembali roh Riley yang asli dan mencari cara untuk mengeluarkannya. Talk to him. It's not working. Akan tetapi, sayangnya cara yang dilakukannya tidak berhasil. Akhirnya karena sudah kepalang, Mia malah mencoba sendiri cara ini yang malah mempertemukannya kepada sosok anak kecil bahwa roh Riley saat ini sedang ditawan oleh banyak arwah lain yang tentu saja hal ini mengejutkan Mia.
Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar lain untuk menyelamatkan Riley selain ajal yang menjemput. Sepulangnya Mia ke rumah, ayahnya mengajaknya untuk berbincang sebentar dan ingin berbicara mengenai tragedi ibunya Mia. Ayahnya menjelaskan ibunya melakukan tindakan itu karena ia sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang sudah dideritanya. Hate me for this. I hope I am no longer in pain. Mendengar cerita itu, Mia pun merasa bersalah karena selama ini dia selalu menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya ini. Tapi tiba-tiba Mia di sini melihat sosok arwah yang mengatakan kalau ayahnya itu adalah seorang pembohong. Arwah tersebut mengatakan kalau penyebab kepergian ibunya Mia adalah ulah dari ayahnya Mia. Sweetheart. I can't. They're never gonna let you go. Dan ketika dia kembali ke kamarnya, dia malah kembali melihat sosok itu yang terus mengompori Mia untuk memberikan ayahnya pelajaran. Ketika hal itu terjadi, tiba-tiba saja Mia mengalami halusinasi, yang dimana dia melihat ayahnya menjadi beringas dan mencoba untuk menyakitinya. Sedangkan ayahnya yang asli mendengarkan teriakan Mia dari bawah, lalu ayah Mia segera masuk untuk menolong Mia. Tapi sayangnya, Mia yang percaya dengan arwah ini pun, lalu ia menghabisi ayahnya. Jade? I wake up for a second. Why? Dan sekarang, dia mencoba menelpon Jade untuk menyuruh Jade segera datang ke rumahnya. Rupanya hal ini dilakukan agar Mia bisa leluasa menculik Riley dan menghabisinya. Sorry. No, it's okay. Say it. I haven't come. Karena sosok arwah ini terus saja menasihati Mia untuk menyelamatkan Riley dengan cara mengakhiri hidupnya. Jade yang tertipu segera menuju rumah Mia. Tim Mia dan berhasil menculik Riley. Mia? Rupanya, kali ini Mia ingin melakukan hal yang gila dengan membawa Riley ke tengah jalan. Untungnya hal ini dengan cepat disadari oleh Jade. Mia yang kini kondisinya dirasuki oleh arwah, rupanya agak ragu untuk menghabisi Riley. Sehingga dia mengambil keputusan gila yang lain. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke rumah sakit. Di sini Mia terlihat kebingungan karena rupanya Riley sudah sembuh total. Wait, Dad! Dan ketika ia melihat cermin, anehnya ia tidak melihat bayangannya sendiri. Dan ternyata di sini dia baru sadar kalau dia sudah melakukan hal yang gila dengan menukarkan jiwanya dengan jiwa Riley untuk menyelamatkan Riley. Dan kini, dia malah menjadi sosok arwah yang menjadi mainan bagi anak-anak di Spanyol. Dan akhirnya, film pun berakhir.